Halo sobat mantap yang baik budi dan baik hatinya. Apa jadinya jika waktu tidak berpihak kepadamu cuy? Di kapal luar angkasa yang melaju tanpa henti menuju planet baru, satu orang membuka mata sendirian dan memulai takdir yang tak pernah direncanakan siapapun. Ini adalah kisah tentang kesepian, cinta, dan pilihan yang penuh konsekuensi. Dan beginilah alur cerita lengkapnya. Di awal film, pemandangan indahnya angkasa luar menjadi scene pembuka dalam film ini. Dikisahkan kala itu manusia tengah mengerjakan suatu proyek besar di mana mereka menciptakan sebuah pesawat antariksa untuk menuju ke planet baru cuy. Tak main-main, pesawat yang diberi nama Avalon ini rupanya mengangkut 5.000 penumpang dengan 258 lainnya yang merupakan awak pesawat. Dengan menggunakan fitur autopilot, Avalon membawa seluruh penumpang dan awak pesawat menuju ke planet baru yang disebut-sebut sebagai koloni Homestead 2. Sebuah planet yang berada ratusan tahun jaraknya dari bumi. Karena alasan tersebut, semua manusia di dalamnya pun harus tetap berada di kapsul hibernasi. Melalui alat canggih inilah, para penumpang dan awak pesawat akan tetap terlelap sepanjang perjalanan mereka hingga kemudian baru terbangun saat Avalon sampai ke tujuannya. Kendati demikian, beragam fitur yang canggih ternyata masih tak mampu menjamin keselamatan dalam perjalanan tersebut. Seperti yang terjadi saat ini, Avalon yang berulang kali menghantam benda-benda luar angkasa pada akhirnya mengalami sejumlah kegagalan sistem. Menariknya, kegagalan sistem yang terjadi pada Avalon rupanya telah berdampak pada kapsul hibernasi yang ada di sana. Salah satunya seperti yang dialami oleh Jim Preston. Kapsul hibernasi yang selama ini menjaganya tetap tertidur, tiba-tiba saja mengalami sebuah kendala. Sistem dalam alat canggih itu mengira jika Avalon sudah cukup dekat dengan planet tujuan. Alasan inilah yang membuat kapsul hibernasi terbuka dan memaksa Jim untuk bangun dari tidur panjangnya. Dengan disambut oleh pelayan hologram, Jim yang masih kebingungan karena efek hibernasi pun dijelaskan mengenai kondisinya saat ini, di mana sistem masih mengira jika Avalon akan sampai di tujuannya tak lama lagi. Bahkan Jim juga turut diberi arahan mengenai kehidupan yang akan ia lalui selama beberapa bulan ke depan sebelum Avalon benar-benar sampai di Homestead 2. Termasuk mengingatkannya untuk mulai membiasakan hidup baru dengan para penumpang lainnya. Setelah memulihkan tubuhnya dari efek hibernasi, Jim pun nampak bersemangat untuk memulai hari itu bersama orang-orang baru di hidupnya. Namun kejanggalan justru dirasakan oleh Jim. Pasalnya, orang-orang yang seharusnya ada di setiap sudut pesawat Avalon malah tak terlihat sama sekali cuy. Ia agaknya mulai bingung dengan keberadaan dari para penumpang yang sempat terbang bersamanya. Karena kondisi itulah, ia yang merasa takut pun mulai mencari informasi lain. Atau setidaknya sosok manusia asli yang senasib dengannya. Namun lagi dan lagi, upaya tersebut tak membuahkan hasil sedikit pun. Bahkan ruang kendali yang seharusnya ditempati oleh para kru kapal pun masih tampak kosong dan tak berpenghuni. Kesal karena tak mendapati manusia satupun, Jim yang terus mencari keberadaan penumpang lain malah tersesat hingga ke ruang observatorium. Di ruang itulah ia mendapat penjelasan mengenai penerbangan yang telah dilaluinya, di mana jarak tempuh yang dibutuhkan Avalon hingga sampai ke Homestead 2 adalah 120 tahun dari bumi. Sialnya, Jim yang baru melalui perjalanan 30 tahun dari bumi malah sudah terbangun lebih dulu dari penumpang lainnya. Dengan kata lain, masih ada 90 tahun lagi bagi Avalon hingga akhirnya sampai ke tujuannya. Mendapati fakta tersebut, Jim yang kalut lalu mencoba mendatangi ruang hibernasi yang menjadi tempat para penumpang tertidur di kapsulnya masing-masing. Namun sesuai dugaan, tak ada satupun penumpang yang bangun kecuali Jim. Di tengah keputusannya, Jim malah tak sengaja mendapati seorang pria yang bertugas sebagai bartender. Sayangnya, meski pria tersebut berperilaku layaknya manusia sungguhan, namun ternyata sosok yang memperkenalkan dirinya sebagai Arthur itu hanyalah sebuah robot pelayan android. Tak mau menyerah begitu saja, Jim yang memiliki basic sebagai seorang teknisi pun sempat mencoba memperbaiki kapsul hibernasi miliknya. Ia berharap agar alat tersebut bisa berfungsi lagi dan membuatnya tertidur seperti penumpang yang lain. Namun bukannya membuat alat itu kembali bekerja sebagaimana mestinya, kapsul hibernasi justru membuat Jim sempat terperangkap di dalamnya. Meski pada akhirnya ia berhasil keluar hidup-hidup.
Sejak saat itu Jim berusaha berdamai dengan dirinya sendiri cuy, termasuk menghibur diri dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Avalon. Namun sayangnya kodrat manusia sebagai makhluk sosial jelas tetap ada dalam diri Jim. Meski berbagai fasilitas telah ia gunakan, Jim tetap saja manusia biasa yang butuh berinteraksi dengan manusia lainnya. Di luar dugaan, ia yang saat itu sedang merenungi nasibnya di ruang hibernasi malah tak sengaja mendapati sesosok penumpang wanita yang menarik perhatiannya. Bagaimana tidak, wanita yang masih terlelap di dalam kapsul hibernasinya itu memiliki paras yang cantik dengan tubuh yang ideal. Naluri sebagai pria dewasa pun muncul saat itu juga. Jim nampaknya benar-benar merindukan adanya sosok yang lebih dari sekedar manusia biasa, tetapi juga lawan jenis yang bisa menjadi pasangan hidupnya. Tak tahan dengan rasa kesepian yang menghinggapi dirinya, Jim berbekal petunjuk teknis kapsul hibernasi pun akhirnya nekat membangunkan wanita mantap tersebut. Sama seperti yang dialami oleh Jim ketika awal kali terbangun dari hibernasi, wanita bernama Aurora lain itu pun nampak masih kebingungan dengan kondisi di sekitarnya. Dari sinilah Jim mencoba hadir dalam kebingungan yang melanda wanita itu. Ia menjelaskan segala yang terjadi di Avalon, termasuk fakta tentang perjalanan yang masih membutuhkan sekitar 98 tahun lagi hingga sampai ke Homestead 2. Sadar akan fakta tersebut, Aurora pun hanya bisa termenung seraya mencoba menerima keadaan yang terjadi pada dirinya saat ini. Lain halnya dengan Jim, meski ia merasa cukup bersalah dengan dibangunkannya Aurora, namun hati kecilnya tak bisa berbohong jika ia merasa lega karena sudah tidak sendirian lagi. Hal itu pula yang diungkapkannya pada Arthur, namun Jim juga berpesan agar robot android itu tidak memberitahukan fakta sebenarnya kepada Aurora, di mana dirinya lah yang telah sengaja membangunkannya dari kapsul hibernasi. Sejak saat itu, hari demi hari pun dilalui Jim bersama dengan Aurora yang mantap ini. Meski awalnya masih cukup jauh, namun lambat laun keduanya kian dekat hingga akhirnya mereka pun berkencan. Tak hanya sekedar makan malam bersama, Jim juga mengajak Aurora untuk merasakan sensasi melayang bebas di luar Avalon, termasuk membuatnya terbang melayang saat beradu keringat. Semenjak momen itu, hari-hari dipenuhi dengan kemesraan dan cinta yang selama ini diimpikannya. Bahkan ia pun sampai berencana untuk melamar Aurora untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Namun siapa sangka keinginan untuk melamar wanita idamannya tersebut tak bisa berjalan sesuai rencananya. Jim yang kala itu sedang bersama Aurora di bar sempat berujar jika di antara mereka tak ada lagi rahasia sedikit pun. Alasan itulah yang kemudian disalahartikan oleh Arthur. Ia yang notabene sebuah robot hanya bisa mengartikan secara harfiah saja, tanpa mengerti maksud lebih jauh dari obrolan manusia dewasa pada umumnya. Dan benar saja cuy, saat Jim tengah menyiapkan cincin lamarannya di toilet, Arthur malah mengungkapkan tentang dalang dibalik terbangunnya Aurora dari kapsul hibernasi yang tak lain dan tak bukan adalah Jim itu sendiri. Mengetahui hal tersebut, Aurora yang kecewa pun langsung menjauh dari Jim saat itu juga. Sejak momen tersebut, Aurora sama sekali tak mau berbicara dengan si Jim. Bahkan ia saking kesalnya sampai mencoba menyerang pria tersebut meski pada akhirnya ia sendiri yang tak tega untuk menyakiti Jim. Di sisi lain, kegagalan sistem yang sempat terjadi setahun lalu ternyata masih berimbas kepada Avalon. Bahkan malfungsi yang terus terjadi sampai membuat sistem kerja pesawat itu mengalami sebuah reboot. Namun di luar dugaan, kegagalan sistem yang terjadi kala itu rupanya telah memicu bangunnya salah satu awak pesawat, yaitu Gus Mancuso, sang kepala dek di Avalon. Bertambahnya satu manusia lagi yang terbangun di Avalon jelas menambah semangat hidup bagi Jim dan Aurora. Terlebih Gus merupakan kru yang memiliki pengetahuan tentang Avalon dengan banyak tempat yang bisa dia akses. Sayangnya benturan dengan benda asing yang terjadi 2 tahun lalu ternyata telah membuat banyak kerusakan di Avalon. Kondisi itulah yang membuat sejumlah malfungsi terjadi berulang kali. Sialnya lagi, kegagalan sistem juga tak memungkinkan bagi Avalon untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, mereka mau tak mau harus mencari dan memperbaiki step kerusakan secara manual. Namun belum juga mendapatkan hasil dari upayanya dalam mengatasi kegagalan sistem di Avalon, Gus malah lebih dulu meregang nyawa akibat penyakit kronis yang ia derita.
Dalam pesan terakhirnya, ia berpesan pada Jim dan Aurora untuk segera berdamai dengan kelangsungan hidup mereka, tak terkecuali dengan jiwa ribuan manusia yang masih ada dalam kapsul hibernasi. Selain itu, Gus juga turut memberikan gelang ID miliknya pada Jim yang diklaim bisa memberikan akses ke semua fasilitas di Avalon. Berbekal gelang ID pemberian Gus, Jim dan Aurora akhirnya mendapati kerusakan berat yang berpotensi menghancurkan seluruh Avalon. Bagaimana tidak, serpihan meteor yang sempat menabrak Avalon rupanya telah membuat kerusakan di beberapa bagian pesawat tersebut. Alasan inilah yang membuat reaktor di dalam pesawat mengalami kerusakan. Uniknya, Jim yang terbilang minim pengetahuan tentang pesawat antariksa malah berhasil menemukan masalah utama yang membuat reaktor tak bisa bekerja sebagaimana mestinya, yakni sulitnya mengeluarkan hawa panas dari api yang masih terperangkap dalam reaktor. Karena kondisi tersebut, mau tak mau Jim harus membuka pintu sebagai akses keluarnya hawa panas dalam reaktor tersebut. Meski tak mudah untuk dilakukan, namun berkat kerjasama yang apik antara Jim dan Aurora, akses pintu reaktor pun terbuka dan hawa panas berhasil dikeluarkan. Sialnya, Jim yang terpapar oleh semburan hawa panas malah terlontar hingga keluar pesawat. Bahkan kondisi pun kian parah menyusul persediaan oksigen dalam pakaiannya yang menipis. Mengetahui hal tersebut, Aurora yang tak ingin kehilangan Jim lalu dengan cepat menyusulnya dan membawanya kembali ke dalam Avalon. Dengan memasukkan Jim ke dalam kapsul autodock, Aurora mengaktifkan seluruh prosedur medis demi bisa menyelamatkan pria tersebut. Beruntung, Jim yang tadi sempat dinyatakan meninggoy akhirnya berhasil selamat dan kembali tersadar. Setelah semua ketegangan yang terjadi di Avalon, Jim yang merasa telah diselamatkan oleh Aurora akhirnya meneliti dan berhasil memodifikasi autodock menjadi kapsul hibernasi. Tujuannya sudah pasti adalah agar bisa digunakan oleh Aurora setelah kapsul hibernasi miliknya sempat dirusak oleh Jim di kala itu. Namun di luar dugaan, Aurora yang sudah terlanjur sayang pada Jim malah memilih untuk tetap bersama pria tersebut. Setidaknya hingga ajal benar-benar menjemput mereka. Singkat cerita, 88 tahun pun berlalu sejak aksi heroik yang dilakukan Jim dan Aurora. Kini Avalon telah semakin dekat dengan Homestead 2. Para awak pesawat pun mulai dibangunkan dari kapsul hibernasi mereka sebelum para penumpang lainnya dibangunkan. Nah, bagian menariknya, ruangan hall yang selama ini menjadi akses bagi semua manusia berlalu lalang di Avalon ternyata telah dipenuhi dengan banyak tumbuhan dan sejumlah binatang. Namun sudah tak nampak lagi Jim maupun Aurora. Agaknya pasangan tersebut telah lebih dulu meninggal seiring usia mereka yang terus bertambah. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Terkadang takdir bukan soal tempat tujuan, tapi tentang siapa yang kita temui dalam perjalanan. Passenger mengajarkan kita bahwa bahkan di tengah kehampaan, manusia masih mampu untuk memilih, menyakiti atau mencintai, mengorbankan atau memperjuangkan. Dan dalam gelapnya ruang antar bintang, cinta jadi satu-satunya cahaya yang menyelamatkan segalanya. Terima kasih telah menonton sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits.